Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mita Numasari. My register number is A1M2 17083. And in this time, I will explain about singular or plural indefinite pronoun. Uh, Before I explain about singular or plural indefinite pronoun, first saya akan membahas sedikit tentang apa itu indefinite pronouns. Okay, indefinite pronouns are pronouns that refers to object or anything that is not specific. Jadi, indefinite pronouns ini merujuk pada benda atau apapun atau hal apapun yang tidak spesifik atau secara umum dan tidak secara khusus begitu. Kemudian dalam indefinite pronoun ini dia bisa menjadi singular dan juga plural. Nah, ada beberapa kata yang termasuk dalam singular or plural indefinite pronoun. Kata pertama yaitu all, kemudian none, kemudian some, any, more, most, dan yang terakhir itu adalah such. Oke, kata pertama dalam singular or plural indefinite pronouns itu adalah kata all. All di sini tuh refers to all things in any number. Jadi kata all itu mengacu pada semua hal dalam jumlah berapapun. Untuk contoh kalimat dalam bentuk singular dan plural yang menggunakan kata all ini adalah pertama, all is forgiven. All is forgiven di sini merujuk kepada singular karena bisa dilihat dari kata is yang terdapat pada kalimat tersebut. Dan sedangkan untuk bentuk pluralnya adalah all have arrived. Oke, selanjutnya kata selanjutnya yaitu kata noun. Noun di sini indicates that it is missing or empty. Jadi dia tuh menunjukkan bahwa itu hilang atau kosong. Contoh kalimat untuk penggunaan noun dalam singular dan plural in indefinite pronouns adalah untuk bentuk singularnya itu ada they fix the water, so why is none coming out of the tap. Itu bentuk singular dari singular or plural indefinite pronoun. Sedangkan untuk bentuk pluralnya adalah I invite 5 friends but none have come. Jadi itu untuk bentuk pluralnya dalam indefinite pronouns. Nah, untuk selanjutnya adalah kata some. Some di sini tuh refers to number of object or people out of money. Jadi dia kata some di sini mengacu pada sejumlah objek atau orang banyak begitu. Untuk contoh kalimat bentuk singular dan plural dari kata some ini yaitu pertama bentuk singularnya here is come. Ini beberapa. Ini adalah bentuk singular dari penggunaan kata some. Sedangkan untuk bentuk pluralnya contoh kalimatnya yaitu some have arrived yang berarti beberapa telah tiba. Dan itu menandakan bentuk jamak atau plural dari kata some. Dan untuk selanjutnya adalah kata any. Any di sini show something that is unlimited. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang tidak terbatas. Nah, untuk contoh kalimat dalam penggunaan kata any
untuk bentuk singular dan pluralnya adalah di sini contohnya dalam bentuk kalimat tanya. Untuk bentuk singularnya adalah is any left, yang berarti apakah ada yang tersisa. Di sini terlihat bahwa bentuk ini adalah bentuk singular dari kata is, dan sedangkan untuk bentuk jamaknya atau plural adalah are any coming, dalam artian apakah ada yang datang. Di sini bisa kita lihat bentuk jamak dari kalimat ini dengan adanya kata are. Nah, selanjutnya adalah kata more. More refers to greater quantity of something or a greater number of people or things. Di sini kata more ini mengacu pada jumlah yang besar dari sesuatu atau lebih banyak orang atau benda. Nah, untuk contoh kalimat dalam penggunaan more untuk bentuk singular dan pluralnya adalah untuk bentuk singular. Pertama, untuk bentuk singular, there is a more over there. Di sini bisa kita lihat bentuk singular terdapat pada kata is yang menandakan itu tidak lebih dari satu. Jadi hanya satu. Dan kemudian untuk bentuk pluralnya adalah more are coming, yang berarti lebih banyak lagi akan datang, yang menandakan bahwa ini adalah bentuk jamak atau plural. Dan kata selanjutnya dalam singular or plural indefinite pronoun adalah kata most. Most refers to a majority of, not really all. Jadi di sini kata most itu mengacu pada mayoritas atau hampir semua. Untuk contoh kalimat tunggal atau singular dalam penggunaan kata most adalah most is lost. Di sini kita bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa penanda singular adalah kata is karena tidak lebih dari satu. Dan kemudian untuk bentuk jamaknya atau pluralnya adalah must have refused. Ini adalah dua contoh kalimat yang memiliki arti yang berbeda, tapi hanya sebagai contoh untuk menunjukkan penggunaan kata most dalam bentuk singular dan plural. Dan kata terakhir dalam singular or plural indefinite pronouns adalah kata such. Such di sini refers to the type already mentioned. Jadi dia itu mengacu pada tipe yang telah disebutkan. Untuk penggunaan such ini bisa berada di ujung kalimat atau di tengah kalimat. Nah, untuk salah satu contoh kalimat penggunaan such ini adalah he was a foreigner and he felt that he was treated as such. Jadi kata such di sini berada di ujung kalimat, yang berarti dia orang asing dan dia merasa diperlakukan seperti itu. Saat di sini mengacu pada seseorang ini yang dia orang asing dan dia merasa diperlakukan dengan orang di sekitarnya sebagai orang asing atau tidak welcome begitu. Jadi mungkin itu penjelasan saya mengenai singular or plural dalam indefinite pronouns. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.